Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perkenankan kelompok kami untuk memaparkan materi mengenai aplikasi biologi sel dan molekuler bidang pertanian dengan subbab integrasi sinyal cahaya dan ritme sirkadian dalam ketahanan tanaman. Sebelumnya, perkenalkan saya selaku moderator Reza Rijinu Saputra dengan NIM 098 dan teman-teman saya Amanda Rahma dengan NIM 084, Nurdina Aidatu Zahrina dengan NIM 089, Nashwa Gisandra dengan NIM 094, Warda Ayunis dengan NIM 095, Naurah Narswari dengan NIM 119, dan Putri Primadia Yasmin dengan NIM 127. Untuk pemaparan materi tentang pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada bagian pendahuluan ini saya akan menjelaskan tentang hubungan penting antara cahaya dan ritme sirkadian pada tanaman. Jadi tanaman itu sangat membutuhkan cahaya sebagai sumber energi utama untuk melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis inilah yang menjadi dasar pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain cahaya, tanaman juga memiliki ritme sirkadian, yaitu jam biologis internal yang mengatur aktivitas fisiologis tanaman dalam siklus 24 jam. Cahaya dan ritme sirkadian bekerja secara terpadu untuk mengatur berbagai proses penting pada tanaman, seperti pertumbuhan dan perkembangan, efisiensi fotosintesis, respons terhadap stres lingkungan. Melalui pendekatan biologi sel dan molekuler, kita bisa mempelajari bagaimana kedua sistem ini berinteraksi hingga ke level sel, protein, bahkan gen. Pendekatan ini membantu kita memahami secara lebih komprehensif bagaimana tanaman menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Jadi, secara garis besar, slide ini menjelaskan bahwa cahaya dan ritme sirkadian merupakan dua faktor utama yang saling bekerja sama untuk mendukung fisiologi dan kelangsungan hidup tanaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada sinyal cahaya pada tanaman. Sinyal cahaya pada tanaman merupakan proses penting yang merupakan bentuk adaptasi menggunakan serangkaian fotoreseptor khusus untuk mendeteksi spektrum di sekitar, guna menjamin pertumbuhan dan kelangsungan hidup yang tanaman yang normal, yang optimal. Sinyal cahaya pada tanaman terbagi atas 3 reseptor, fotoreseptor, yaitu yang pertama, fitokrom, berupa sensor cahaya merah atau merah hingga jauh. Berfungsi untuk mengatur proses seperti fotomorfogenesis, yaitu pertumbuhan yang disebabkan oleh cahaya dan penginderaan naungan atau shade avoidance. Yang kedua ada kriptokrom, yaitu sensor cahaya biru atau UVA, mengelola perpanjangan hipokotil dan pengaturan jam biologis, berfungsi dengan cara menghambat kompleks ligase ubiquitin COP1 atau SPA yang pada akhirnya memperkuat stabilitas HY5 atau elongated hypocotyl 5 dan CO atau konstan untuk mengaktifkan gen yang merespon cahaya. Dan yang ketiga ada UVR8 atau sensor UVB, yaitu paparan sinar UV yang menyebabkan terjadinya penomoran dan interaksi dengan COP1 sehingga memicu adaptasi terhadap stres dan memproses biosintesis flavonoid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya ada penjelasan dari ritme sirkadian. Ritme sirkadian itu adalah jam biologis tanaman yang bekerja selama 24 jam yang mengatur aktivitas sel sesuai pergantian siang dan malam. Ritme ini terhubung dengan sinyal cahaya dan mempengaruhi ekspresi gen, metabolisme, serta kemampuan tanaman untuk bertahan terhadap stres. Aplikasinya dalam pertanian itu meliputi yang pertama, menentukan waktu terbaik tanaman membuka stomata dan mengaktifkan gen untuk fotosintesis sehingga efisiensi cahaya meningkat. Yang kedua, mengatur kapan gen bertahan aktif sehingga tanaman lebih siap menghadapi patogen atau stres lingkungan. Yang ketiga, membantu tanaman mengurangi kehilangan air pada siang hari dan menjaga keseimbangan air saat kondisi panas atau kering. Yang keempat, memproduksi hormon SA atau salisilik asid, JA atau jasmonic acid, dan etilen yang berkaitan dengan respons stres biotik maupun abiotik. Dan yang terakhir,
yaitu memastikan proses pertumbuhan berjalan pada waktu yang tepat sehingga energi tidak terbuang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Integrasi cahaya membantu menjelaskan bagaimana tanaman merespon cahaya hingga tingkat gen dalam hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan pertanian. Cahaya mengaktifkan jalur pengaturan gen termasuk yang melibatkan faktor seperti HMG1 sehingga mempengaruhi pertumbuhan, pembentukan daun hijau, dan kemampuan tanaman menghadapi lingkungan. Aplikasinya antara lain mempercepat perkecambahan benih dengan cahaya merah atau kombinasi cahaya karikin agar benih lebih cepat tumbuh. Meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan penggunaan lampu LED merah biru di rumah kaca agar tanaman lebih hijau dan sehat. Membuat tanaman lebih tahan stres seperti panas atau kekeringan karena cahaya membantu mengaktifkan gen pelindung. Selanjutnya, mengatur bentuk dan ukuran tanaman melalui pengaturan naungan atau jarak tanam supaya tanaman tidak terlalu tinggi dan tidak saling menaungi. Yang terakhir yaitu membantu pemuliaan tanaman dengan memilih varietas yang memiliki respon cahaya terbaik sehingga cocok ditanam di lahan teduh, di bawah naungan atau di dalam greenhouse. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya adalah contoh kasus. Pada contoh kasus di jurnal ini, peneliti meneliti tanaman gandum dan menemukan bahwa ada variasi pada gen ELF3, yaitu gen yang mengatur jam biologis tanaman. Biasanya suhu tinggi bisa menyebabkan tanaman stres dan pertumbuhannya akan menurun. Tetapi pada varietas gandum yang mempunyai mutasi pada gen ELF3, respon terhadap panasnya jauh lebih kuat. Jadi meskipun suhunya tinggi, tanaman tetap bisa tumbuh normal dan tetap menghasilkan biji. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini ada dampak dan manfaat. Yang pertama, tanaman menjadi lebih tahan terhadap stres. Integrasi cahaya dan ritme sirkadian membantu tanaman mengenali waktu terbaik untuk mengaktifkan gen pertahanan. Karena itu, tanaman bisa lebih tahan terhadap stres seperti panas, kekeringan, salinitas, atau cahaya berlebih. Jam biologis membuat respon stres menjadi lebih cepat dan tepat. Yang kedua, ada pertumbuhan tanaman lebih teratur dan efisien. Dengan adanya sinyal cahaya dan jam internal, tanaman dapat mengatur kapan harus memaksimalkan fotosintesis, membuka dan menutup stomata, serta mengalokasikan energi untuk pertumbuhan. Hasilnya, pertumbuhan lebih stabil dan efisiensi metabolisme meningkat. Yang ketiga, hasil panen lebih stabil meskipun cahaya atau cuaca berubah-ubah. Ketika tanaman mampu beradaptasi dengan perubahan cahaya dan suhu, produktivitasnya tidak mudah turun. Fotosintesis tetap optimal, pembentukan bunga dan biji tetap berjalan sehingga hasil panen lebih terjaga meskipun kondisi cuaca tidak menentu. Dan yang terakhir ada informasi molekuler ini membantu pengembangan varietas unggul menggunakan bioteknologi seperti CRISPR. Informasi dari biologi sel dan molekuler, terutama dengan gen seperti H5, ELF3, atau PIF, bisa dimanfaatkan untuk membuat varietas baru. Teknologi seperti CRISPR dapat digunakan untuk memperbaiki gen ketahanan, sehingga petani memperoleh tanaman yang lebih kuat, efisien, dan adaptif terhadap perubahan iklim. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk kesimpulan materi pada malam hari ini yaitu yang pertama, tanaman memiliki ritme sirkadian untuk pengaturan aktivitas fisiologis yang memengaruhi ekspresi gen, metabolisme, dan respon stres. Yang kedua, tanaman memiliki mekanisme sensor pengaturan sinar cahaya yang terbagi menjadi tiga, yaitu fitokrom, PHY untuk cahaya warna merah, Cryptochrome CRY untuk cahaya warna biru UVA, dan UVR8 untuk cahaya UVB. Fungsi pengaturan cahaya ini adalah pengelolaan regulasi gen. Kesimpulan yang ketiga yaitu tanaman gandum bermutasi untuk bertahan pada lingkungan yang lebih panas
sebagai respon dalam mengelola rangsangan lingkungan dengan gen ELF3. Peran biosel molekuler untuk pertanian adalah untuk metode atau ilmu dasar dalam pengembangan pertanian itu sendiri. Jadi bisa digunakan sebagai metode untuk pemulihan tanaman, seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk pemulihan ranah pertanian. Contohnya yaitu pada gandum. Gandum yang awalnya hanya bisa tumbuh pada area yang dingin, tentunya pada area lintang atas, seperti daerah-daerah Eropa dan juga daerah-daerah dingin lainnya. Namun, dengan biologi sel molekuler dapat dipelajari regulasi gen bahwa tanaman gandum bermutasi sehingga mampu bertahan di lingkungan yang lebih panas. Kedepannya mungkin bisa dijadikan sebagai inovasi bahwa gandum bisa ditanam di daerah tropis yang lebih panas daripada daerah dingin seperti di Eropa. Seperti itu. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Judul-judulnya yaitu Integration of Light and Circadian Signaling in Plant Gene Regulatory Networks, Implication for Photomorphogenesis and Stress Adaptation. Dari Mujahid et al. 2025. Demikian presentasi yang telah kami paparkan. Semoga informasi yang kami jelaskan bermanfaat. Kami tentunya sangat terbuka dengan koreksi dan pertanyaan yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.